Halo, assalamualaikum, kembali di channel Hobi Gunpla. Dan di video kali ini kita akan ngebahas atau nge-review satu buah kit lagi dari bootleg tentunya. Dan kit ini yang masih anget-angetnya karena baru aja masuk di Indonesia awal bulan ini. Nah, buat kalian yang baru menemukan video ini atau menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan untuk updatean video terbaru dari channel Hobi Gunpla dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, langsung aja ke videonya. Kit yang akan kita bahas kali ini adalah HG Aerial Bootleg dari Shingdong. Untuk tampilan box artnya seperti ini. Di sini ada Gundam Aerialnya, lalu ada tulisan HG dan ada tulisan Cina seperti ini. Ada tulisan juga HG 1:144. Nah, selanjutnya di bagian sampingnya di sini ada berbagai pose dan aksesoris yang didapatkan dari pembelian Gundam Aerial ini. Lalu sebelahnya lagi ada Gundam Aerial yang tampilannya hampir sama dengan box depannya tadi. Nah, sebelah sisinya lagi biasa ada tampilan depan dan tampilan belakang dari Gundamnya. Dan di sini juga ada gambar pilotnya yaitu Suleta Mercury. Saya membeli kit ini dengan harga 110.000 dari seller Batam ya. Karena saya membeli dari seller Batam, nyampainya ke tempat saya itu cukup lama. Saya pesan di tanggal 1 Agustus dan baru nyampe hari ini di tanggal 9 Agustus. Buat kalian juga yang mau membeli kit ini, nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi. Nah, kenapa Gundam Aerial Bootleg ini sangat dinanti-nanti? Karena untuk Gundam HG Aerial original Bandai itu harganya cukup tinggi ya, dijual di seller Indonesia. Untuk harga normalnya yang original itu di kisaran 200 ribuan, tapi karena stoknya langka, jadi harga Gundamnya digoreng oleh para seller. Dengan adanya Gundam bootleg ini bisa jadi alternatif yang belum memiliki Gundam HG Aerial. Nah, tapi untuk kualitasnya kita akan lihat sama-sama nanti setelah dirakit ya. Nah, sebetulnya selain Shingdong juga ada Daban yang ngeluarin HG Aerial ini. Dan itu untuk Daban masih pre-order. Saya juga udah pre-order yang Daban yang sudah sepaket dengan plug unitnya. Nanti jika barangnya sudah ready, saya juga akan nge-review Gundamnya. Oke, kita langsung aja buka untuk melihat apa aja isi yang ada di dalam pembelian Gundam Aerial Bootleg ini. Oke teman-teman, dan ini dia isi dari HG Aerial Shingdong. Nah, untuk runnernya dibagi menjadi 3 kantong plastik besar dan 1 kantong plastik kecil. Lalu di sini kita juga mendapatkan 1 buah stand base. Dan tidak ketinggalan kita juga mendapatkan 1 buah manual book untuk perakitannya. Untuk pengemasan runnernya sendiri ini menggunakan plastik yang menggunakan perekat seperti ini, sama dengan HG Wing yang kemarin kita rakit. Nah, untuk runner yang pertama ini warna abu-abu. Untuk moldingannya ini sudah bagus ya, nggak ada cacat ataupun part yang berlebih. Ini untuk warna putihnya, warna putih lagi. Nah, dan ini untuk runner A ya. Kalau di HG Aerial ini untuk runner A itu digabungin, tapi di Shingdong ini runnernya pada pisah-pisah seperti ini. Nah, ada warna biru, kuning, merah, dan clear hitam seperti ini. Dan ini runner biru transparan untuk efek beam saber dan efek tembakan. Dan tidak ketinggalan kita juga mendapatkan 1 buah part untuk di bagian dadanya ya. Nah, ini partnya sudah repaint dari sananya. Nah, ini cukup lumayan bagus ya partnya. Lalu kita mendapatkan 1 buah stiker ya. Untuk stikernya ini mirip dengan yang Bandai, tapi untuk kualitasnya ini pasti beda, pasti lebih bagus yang Bandai. Lalu untuk buku panduannya, nah, dan ini untuk stand base-nya. Oke teman-teman, kita langsung aja rakit dan setelah selesai kita langsung review. Oke teman-teman, dan ini dia HG Aerial Bootlegnya sudah selesai saya rakit. Dan untuk proses perakitannya itu
tergolong cukup mudah dan enak. Lalu untuk kualitas plastiknya juga udah bagus ya untuk sekelas bootleg. Namun saya hanya mendapatkan beberapa isu atau kendala di saat perakitannya. Untuk kendalanya yaitu di bagian clear part yang ada di kepala. Itu susah untuk dipasang. Nah, entah itu hanya milik saya aja ataukah semua produksinya emang seperti itu. Jadi buat kalian yang udah ngerakit aerial ini, coba komen di kolom komentar apakah milik kalian sama dengan milik saya atau punya kalian baik-baik aja. Selain clear part yang tadi, bagian yang agak loose atau agak bermasalah itu di bagian tangan. Nah, ini karena tidak memiliki PC atau polycap. Di sini tangannya agak sedikit letoy ya jika memegang senjata. Ini tangannya terlalu keberatan. Untuk selebihnya ini udah oke banget. Untuk artikulasinya ini juga udah seret banget nih. Untuk Gundamnya ini kokoh banget ya. Selain yang clear part tadi, ini semuanya kokoh. Tuh, digoyang-goyangkan pun tidak akan jatuh. Dan untuk bagian wajah dari HG Aerial Shingdong, ini wajahnya seperti ini. Nah, gimana menurut kalian untuk bagian wajahnya? Nah, yang pasti kelihatan cukup aneh ini di bagian janggutnya yang terlalu kepanjangan. Nah, untuk wajahnya jika dibandingkan dengan HG Aerial original Bandai seperti ini. Nah, yang kanan ini HG Aerial dari Bandai. Untuk bentuk wajahnya ini sempurna ya karena milik Bandai. Lalu ini dari Shingdong. Nah, bentuk wajahnya atau janggutnya seperti itu. Nah, jadi ini perbedaan dengan yang original Bandai. Nah, untuk di bagian part kepalanya juga di clear partnya itu yang Bandai itu lebih clear ya untuk hitamnya tuh. Kalau yang Shingdong ini agak butek. Lalu clear part di dadanya juga ini agak berbeda. Nah, kalau untuk yang Bandai ini motifnya di dalam clear part ya. Nah, kalau yang Shingdong ini untuk motifnya di print di atas part seperti ini. Nah, jadi akan kelihatan bedanya. Nah, dan untuk aksesoris yang kita dapatkan sama aja dengan yang original Bandai. Di sini kita mendapatkan satu buah shield seperti ini dan shieldnya sama bisa ditempel atau dirubah menjadi beberapa bit ditempel ke bagian Gundamnya sebagai senjata tambahan dan juga bisa di plotting jika kalian punya stand base tambahannya. Kita juga mendapatkan satu buah rifle seperti ini. Sama dengan yang Bandai, dua buah efek beam saber seperti ini, clear partnya warna biru, dan efek dari tembakan rifle-nya. Nah, lalu ini untuk clear part di bagian senjata atau efek di bagian senjata, yang kanan ini milik Bandai, yang kiri ini milik Shingdong. Kita juga mendapatkan part cadangan untuk di bagian dadanya. Ini untuk sisa stikernya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian artikulasi dari Shingdong HG Aerial ini. Kita mulai artikulasinya dari bagian kepala. Untuk bagian kepala bisa kita gerakkan ke kiri seperti ini, lalu ke kanan juga seperti ini. Bahkan jika mau bisa diputar 360 derajat. Lalu bisa digerakkan ke depan juga dan ke belakang. Miring kanan kiri juga bisa ya. Dan untuk pergerakannya ini cukup seret. Lalu untuk bagian shoulder padnya bisa kita angkat ke atas seperti ini. Dan untuk bagian tangannya ini bisa kita renggangkan seperti ini. Bahkan bisa kita naikkan juga ke atas seperti ini. Dan diputar 360 derajat pun bisa ya. Untuk tekukan tangannya. Nah, untuk tekukan tangannya hanya segini karena dia masih menggunakan single joint. Di bagian telapak tangannya di sini menggunakan ball joint sehingga bisa kita putar-putar seperti ini dan diputar 360 derajat pun bisa. Namun untuk artikulasinya agak letoy di bagian telapak tangan ini ya. Nah, selanjutnya di bagian perut atau di bagian pinggang. Nah, di bagian perut kit ini bisa kita miring ke kiri dan ke kanan. Bisa juga ke depan seperti ini dan ke belakang. Nah, jika mau diputar 360 derajat pun ini bisa. Nah, tanpa ada masalah sedikit pun. Selanjutnya untuk bagian waist. Nah, untuk waistnya ini bisa kita gerakan. Untuk di samping-sampingnya juga bisa kita gerakan. Lalu untuk bagian kakinya ini bisa split hingga seperti ini.
Untuk menendang ke depannya ini udah jauh. Nah, ke belakang juga udah jauh ya. Ini nggak ada halangan sama sekali untuk pergerakan di bagian kakinya. Selanjutnya untuk bagian tekukan di kakinya. Nah, untuk lututnya ini udah menggunakan double joint hingga tekukannya udah cukup bagus. Lalu untuk telapak kakinya di sini kit ini menggunakan C-clip ya, sama dengan yang originalnya Bandai. Nah, kitnya bisa digerak-gerakin dan di bagian telapak kaki depan pun bisa kita gerak-gerakin seperti ini. Nah, itu dia untuk artikulasinya. Gundam ini udah bagus banget untuk artikulasinya dan artikulasinya juga sangat seret. Oh iya, di sini juga kita mendapatkan satu buah stand base, namun untuk kualitasnya ini stand base-nya saya bilang jelek banget ya untuk stand base-nya. Nah, stand base-nya ini letoy parah. Tuh. Dan ini dia untuk tampilan jika shield-nya digabungkan dengan Gundamnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya, Gundam Aerial Singidong ini dengan harga 100 ribuan aja udah cukup lumayan bagus ya, dan bisa kalian pertimbangkan untuk membelinya. Tapi jika kalian punya uang lebih, saya lebih menyarankan kalian membeli kit yang original. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa lebih banyak lagi mereview kit-kit yang lainnya. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.